Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Brendo, masih bersama saya Afriko Zuhri, dan tentunya kali ini ditemani dengan Cik Ben dan juga Bapak Semi kali ini. Nah, kita masih membahas terkait tema hari ini, penataan dan juga pengelolaan wisata Pantai Panjang. Nah, tadi belum selesai tadi dari Cik Ben sendiri, kalau kita melihat bagaimana sih pengelolaan Pantai Panjang itu sendiri. Nah, sempat kita selipkan kalau misalnya nanti di Pantai Panjang ini harus ada unsur-unsur seni, budaya gitu yang ditampilkan, gitu. Ini seperti apa nih Cik Ben? Pertama, objek wisata bahari Pantai Panjang itu buat yang unik. Biarkan dia asri. Pohon-pohon itu biar tumbuh. Cemara jenis seru itu biar tumbuh. Jadi biar asri, wisatawan itu suka yang begitu gitu. Bukan yang hal-hal yang modern. Itu pertama. Kedua, nanti itu kalau menjadi objek wisata, siapa yang memperkenalkan Pantai Panjang itu? Turis-turis yang ada. Itu juga itu. Nanti kostumnya gimana? Apa mereka pakai detar? Karena kalau kebek pala itu bukan budaya Bengkulu, Pak. Itu Bengkulu nggak punya budaya itu. Dan apa yang dulu, kira-kira tahun 90-an masih ada, itu ada panggung seni budaya namanya. Di belakang BIM itu. Itu kalau ada kesenian, sudah di setting di situ speaker ada untuk kesenian. Lanjut ke zaman terakhir 15 tahun yang lalu, itu zamannya Gubernur Bangken ya. Gubernur Bangken. Wali kota Bangken itu pernah sempat mau mindahkan patung kuda Simpang 5 dulu itu ke jembatan merah yang di Pantai Panjang itu. Dengan dibawanya air mancur mengarah ke laut, kayak di Singapura itu. Itu pernah dikonsep itu, zamannya Bangken, tapi nggak terwujud gitu. Maksud kita, seriuslah pemerintah kota nanti membangun objek pariwisata, tata benar Pantai Panjang itu, sesuai konsep histori, sosiologi, dan geografinya, dengan tidak meninggalkan kebudayaan yang ada. Jangan sampai ntar jadi Bali kedua, hancur budaya kita, ntar kan gitu. Nah, biarkanlah begitu. Asri, tanam lagi pohon-pohon cemara jenis seru itu, ya. Yang di tempat lain itu ada juga cemara, Pak, tapi bukan jenis seru. Itu cemara gunung. Jadi ditata, bangun tempat seni budayanya, beri pengarahan kepada masyarakat, termasuk para pedagang tadi. Kalau mau digusur, ditata, silakan, tapi kasih solusinya. Nanti solusinya gitu ya? Nanti jangan sampai suruh bayar gitu, dikasih tempat tapi suruh bayar lagi. Ya, itu yang mindset kita ntar itu. Oke, artinya menarik kalau kita bahas bagaimana pengelolaan Pantai Panjang sendiri. Tadi diceritakan bagaimana kita bisa membangun seni di sana gitu, ada panggung hiburan gitu ya Pak. Nah, seperti apa nih Pak kalau untuk bicara soal panggung hiburan? Apalagi kan kalau kita melihat Bengkulu ini kan kaya juga nih terkait dengan budaya-budayanya nih. Bengkulu ini, kota Bengkulu ini adalah rumah daripada kabupaten kota yang lain. Jadi kalau orang mau lihat Bengkulu itu, salah satu sampelnya lihat ke kota gitu. Kita nih baru berbicara itu berapa persen daripada kekayaan dan aset wisata yang ada di Bengkulu. Baru Pantai Panjang nih. Belum sejarah Bung Karno, benteng, pahlawan kita, tokoh-tokoh nasional kita. Orang banyak nggak kenal tokoh-tokoh kita, misalnya tokoh-tokoh sastra, Abdul Hadi, ternyata orang Talo, kemudian di situ Sultan Takdir Ali Sabana yang pernah menetap di Bengkulu. Banyak yang nggak tahu. Kemudian tokoh-tokoh nasional ya yang lain yang banyak itu tidak tertulis. Tetapi kita mulai dari pinggir dulu. Kita yang real-real saja dulu. UMKM kita hidupkan supaya dia hidup itu pertama orang bikin nyaman. Betah di situ. Nyaman betah di situ, salah satu itu aman. Baik dia punya kendaraan, jangan baru sampai di situlah dipinta duit.
Kemudian kalau kelapo harga 15.000 diminta 35.000. Kemudian ada yang malak. Maka di situ kita pengorganisasiannya merelokasi mereka ini bukan fisik saja. Gagasan diisi-isi kepala, itu inovasi, itu semangat juang, semangat berwira swasta, pengetahuan umum, translate ilmu, itu harus kita lakukan. Contoh, ini sudah kita siapkan juga di DLH, sampah-sampah ini bagaimana kita daur ulang. Misalnya kalau sudah disiapkan sekarang mesin pencincang buah kelapa, supaya tidak bamburan. Kemudian sudah ada, kalau kemarin mungkin TVRI sudah lihat juga kan, kita pakai traktor untuk menarik sampah pantai yang kita ambil inovasi dari Bali. Kemudian pedagang-pedagang juga kita tata, jangan bikin serem-serem lah kalau ya di tempat-tempat wisata. Untuk tidak serem-serem lah. Kalau tidak serem-serem itu ada secara fisik, ada secara mental. Kalau secara fisik ya harus terang di situ. Nah kemarin itu persoalannya provinsi yang pegang, kota mau bayar, disuruh bayang, itu kan bertentangan, jadi temuan nggak boleh. Cuma nanti itu dalam pembangunan penataan objek wisata Pantai Panjang itu udah ada SWOT-nya Pak ya? Yang mana? Kekuatannya, kelemahannya. Ya sudah. Permasalahannya begini, perlu dipikirkan juga, tahun 82 ombak itu pecah di seberang jalan, di buntut BEM. Jangan sampai 30 tahun akan datang, misalnya sekarang udah 10 tahun akan datang, ombak itu naik lagi. Abrasi. Bukan, air naik, pasang. Yang harus kita juga ketahui, kalau memang Pantai Panjang itu dikatakan dari Pasir Putih sampai ke Pasar Bengkulu, ya, dan harus juga ingat, di seberang jalan Pasar Bengkulu, itu ombak pecah dulunya gitu. Jangan sampai kita bangun, baru 5-7 tahun, tiba-tiba air laut itu berubah lagi. Artinya hancur semua. Bagaimana dampak ke depannya gitu ya. Makanya teori SWOT itu maksud saya, kelemahan, kekuatan, itu juga dipikirkan gitu. Dan tadi juga sempat Cik Ben membahas terkait dengan bagaimana promosinya gitu ya Pak. Ini kan menarik juga, kita sudah membangun, kita sudah mengelola dan juga menata, tapi tidak ada yang mempromosikan. Atau mungkin sudah ada bentuk strategi yang sudah disiapkan untuk promosinya seperti apa? Strategi promosi, masing-masing warga Bengkulu itu berfotolah di Pantai Panjang, berfotolah di situ. Kalau selfies, kita ini kan ada sekian juta jiwa kita ini. Kalau sekian, di mana kau? Pantai Panjang Bengkulu. Di mana tag ordinat Pantai Panjang Bengkulu? Ya seperti orang di Singapura, kata beliau ini tadi. Di Tugu ini itu apa? Singapura itu. Kita ngeliat tertarik. Atau di Gunung Dempo sekarang. Oh di mana? Di Tangsi 1. Oh di mana? Di Rimau. Di Harimau, di Tugu Harimau itu. Nah kita melakukan itu juga. Kita kalau persoalan itu saya kira enggak ini Pak. Ya, mungkin saran gitu ya Pak, mungkin kedepannya dilibatkan kayak anak-anak muda yang sekarang mungkin mereka lebih banyak terlibat di media sosial. Ini menjadi peran penting juga, apalagi sekarang sudah ada di era konten kreator. Cuman jangan melanggar peraturan yang saya, maaf Pak ini Pak Suemi. Sepadan pantai. Sorry, Pak. Nanti kita lanjut kembali, kita akan break terlebih dahulu. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali sejenak pariwara berikut ini. Ini pembahasan yang menarik, kami akan kembali.